Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Hari ini saya berada di ladang milik keluarga Madundang Nora karena hari ini mereka menanam padi. Saya baru selesai berdoa dan kita bisa lihat mereka sudah mulai bekerja. Ada yang di sana, sebagian lagi di sini. Dan ketika saya melihat kegiatan hari ini, saya teringat bagian bacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15, perumpamaan tentang seorang penabur. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Kristus, kita beberapa waktu yang lalu tentu mengingat ketika di Indonesia akan dilaksanakan perhelatan Piala Dunia, dan kita juga tahu bahwa ada berbagai reaksi yang muncul dari masyarakat Indonesia. Terlebih juga tokoh-tokoh penting lainnya yang kemudian mereka mengetahui bahwa Israel adalah salah satu tim yang ikut dalam kompetisi bergengsi ini. Apa yang terjadi? Ternyata ada yang menerima, tetapi juga ada yang menolak. Ada dalam bentuk reaksi positif maupun negatif. Pada akhirnya dari reaksi-reaksi itu, saudara-saudara, tempat pelaksanaan Piala Dunia dipindahkan ke Argentina. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus dalam perjalanan memberitakan keselamatan sebagai misi yang dilaksanakan kepada manusia juga mendapat dua respons yang berbeda. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ini tergambar jelas dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Saudara-saudara, sesungguhnya melalui perumpamaan ini Yesus sedang memaparkan bagaimana sikap dan kondisi manusia, sikap dan kondisi hati manusia terhadap firman yang disampaikan, yang ditaburkan kepada mereka. Digambarkan dengan jelas bahwa apabila sebidang tanah ditabur benih, maka ada 4 kemungkinan yang terjadi, saudara-saudara. Yang pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan yang padat dan keras. Kemudian benih itu dipijak-pijak orang, diinjak-injak orang, dimakan oleh burung-burung, sehingga benih itu sudah pasti tidak akan bertumbuh dan berbuah. Ini menjelaskan tentang orang-orang yang sama sekali tidak mencurahkan atau memberi perhatian kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Tubuh mereka memang berada dalam ruang-ruang ibadah, di tempat-tempat ibadah, tapi kemudian hati dan pikiran mereka tidak berada di situ. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, ada tempat-tempat tertentu dalam ladang itu terdapat tanah berbatu yang hanya ditutupi oleh lapisan tanah yang tipis dari atas. Lalu kemudian benih yang ditabur itu tumbuh tapi hanya sebentar. Kemudian mati karena akarnya tidak terlalu dalam untuk menyerap air dan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Ini menjelaskan bahwa memang ada orang ketika mendengar firman Tuhan hatinya tergerak. Tetapi sayangnya cuma sebentar, sehingga firman Tuhan yang didengar itu benar-benar tidak meresap dalam hati mereka dan menguasai hidup mereka. Pada akhirnya dengan mudah mereka juga tidak mengalami pertumbuhan. Mereka jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga, ada juga tempat dalam ladang itu yang tanahnya kelihatan baik, namun sesungguhnya masih ada sisa-sisa akar semak duri di dalam tanah yang dapat tumbuh lagi. Karena memang sangat tidak mungkin seorang petani atau seorang penabur akan menabur benih di semak-semak itu. Pada akhirnya, akar semak duri itu bertumbuh bersama dengan benih itu, tetapi kemudian menghimpitnya dan mati. Sehingga bagian ladang
di situ tidak menghasilkan buah. Bagian ini menjelaskan bahwa memang kita seringkali seperti orang yang kelihatannya menerima dan mengaminkan firman Tuhan. Namun ketika kecemasan itu datang, entah itu soal makanan, minuman, pakaian, atau apapun itu mengalihkan perhatian kita. Lalu kita terjebak hanya untuk mencapainya. Kita hanya menaruh perhatian kepada kelezatan-kelezatan hidup yang menarik kita. Kelezatan-kelezatan hidup yang menarik kita mengingini saat-saat kenikmatan yang sifatnya semu. Sementara Allah yang menjamin hidup kita dalam kesementaraan dunia ini, sekaligus menjamin kehidupan kita dalam kekekalan, kita melupakannya. Itu semak duri dalam diri kita yang menghimpit benih firman Tuhan yang diberitakan atau ditaburkan kepada kita sehingga kita tidak bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Yang keempat, sekalipun ada semua yang tidak menyenangkan itu, namun pada akhirnya akan ada panen yang baik juga. Benih yang jatuh ke tanah yang baik itu mengeluarkan hasil yang banyak sekali. Bahkan disebutkan dalam bacaan, dalam bagian firman Tuhan, itu sampai 100 kali lipat. Memang ada orang yang banyak juga mendengar firman Allah dan menerima semua itu, memegangnya sehingga firman itu meresap ke dalam hati mereka, mengubah hidup mereka. Mereka memegangnya dan melakukannya dengan tekun. Tekun itu setia dan tabah meskipun di tengah-tengah penganiayaan. Karena mereka tahu justru dalam penganiayaan itulah mereka tahu tentang rahasia kerajaan Allah. Dan dalam ketekunan itu mereka akan mengalami kemenangan dan kerajaan Allah dinyatakan kepada mereka. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita periksa hidup kita. Kita kadang mewakili jenis-jenis tanah. Kita kadang mewakili tanah di pinggir jalan. Kita mewakili tanah yang berbatu. Kita pun mewakili tanah yang ada semak durinya. Itu simbol-simbol hati kita manusia, sikap kita dalam menerima firman Tuhan. Kita dalam menanam benih, menabur benih, kita mengharapkan benih itu tumbuh dan berbuah untuk kita nikmati. Begitu juga Allah menghendaki kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya harus menghasilkan buah. Sejauh ini ibu bapak saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, di mana kita berada? Kita punya hati yang adalah ladang di mana benih firman Tuhan itu ditaburkan di sana. Tapi seberapa banyak kita berbuah dan bagaimana sikap kita untuk menerima firman itu? Saudara, dalam bacaan kita atau dalam bagian firman Tuhan di Lukas 8 ayat 4 sampai 15 itu, kadang Tuhan mempergunakan perumpamaan-perumpamaan. Ada orang yang mengerti, tapi ada orang juga yang tidak mengerti. Tapi kalau kita benar-benar memahami bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di hadapan kita. Dalam konteks bacaan, Yesus itu sendiri kerajaan Allah itu maksudnya. Yesus hadir di bumi, kerajaan Allah pun hadir di bumi. Maka ibu bapak sekali lagi kita periksa kehidupan kita sampai hari ini. Kita merespon firman Tuhan seperti apa? Seperti di awal saya bilang, ada dua respon biasanya, menerima dan menolak. Dalam bacaan kita ada dua respon, tapi ada 4 tipe manusia. Kita ada di 1, 2, dan 3 atau yang di 4. 1, 2, dan 3 adalah orang-orang yang menolak firman Tuhan. Kadang dengar, tapi kemudian seperti corong, masuk di sebelah kanan, keluar lagi di bagian yang lain. Kita punya hati juga kadang seperti batu.
yang ditutupi dengan tanah tipis di atasnya, lalu dia bertumbuh sebentar tapi tidak bertahan karena tidak cukup asupan gizi untuk kebutuhan pertumbuhan itu, sehingga kita pun mati di sana. Bapak saudara-saudara, mari dengan merenungkan bagian firman ini, kiranya kita dapat memilih, tetapi juga mengubah cara hidup kita. Terlebih lagi dalam hal mendengarkan firman Tuhan, menyikapinya, lalu melakukannya. Supaya kita benar-benar diberkati, kerajaan Allah kemudian akan dinyatakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan juga saya. Shalom.